Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal pretest yang kemarin sudah sempat saya bagikan. Di sini saya buat video untuk pembahasan soal-soal tersebut. Nah, video ini saya buat karena beberapa mahasiswa nilainya masih kurang. Jadi, saya harap dengan adanya video ini bisa membantu semua mahasiswa untuk memahami bagaimana cara menghitung atau bagaimana cara memilih jawaban yang paling benar. Baik, langsung saja ya kita bahas pada soal nomor 1 di sini. Apakah alat yang digunakan untuk membuat larutan secara kuantitatif? Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah larutannya itu yang dibuat harus secara kuantitatif. Nah, pada pilihan jawaban di sini ada pilihan A, Beker Glass, kemudian labu ukur, Erlenmeyer, corong Bachner, dan labu alas bulat. Nah, berdasarkan pilihan-pilihan di sini, maka yang paling benar itu adalah B, labu ukur. Labu ukur itu sifatnya adalah kuantitatif, sedangkan pada option pilihan yang lain di sini sifatnya itu kurang kuantitatif. Untuk beker gelas ini boleh membuat larutan di sini, tetapi setelah dilarut, misal padatan ya, setelah padatannya itu dilarutkan ke dalam beker gelas, maka larutannya itu harus dituangkan ke labu ukur. Nah, kemudian ditanda bataskan dengan menggunakan pelarut. Kemudian Erlenmeyer ini biasanya digunakan untuk proses titrasi. Corong Bachner ini untuk proses filtrasi. Labu alas bulat ini juga sifatnya tidak kuantitatif. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah labu ukur. Kemudian soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, berapakah massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH satu normal sebanyak 250 mili, di mana diketahui pada soal mRNaOH-nya adalah 40 gram per mol. Nah, di sini saya tuliskan caranya ya di sini. Nah, baik, di sini larutan yang dibuat itu adalah NaOH. Nah, NaOH Nah, itu adalah NaOH larutannya ya. Nah, larutan NaOH ini jika terpecah akan menjadi Na plus ditambah dengan OH min. Nah, maka valensi valensi dari NaOH itu sama dengan jumlah dari OH minnya. Nah, OH minnya itu kan di sini OH minnya di sini ada 1. Maka valensi NaOH-nya itu 1. Karena jumlah valensinya itu sama ya dengan jumlah NaOH-nya yaitu 1, maka di sini molaritas itu sama dengan normalitas. Jadi karena normalitas ini diketahui di sini itu 1, ini ya normalitasnya 1, normal, maka molaritasnya itu sama dengan 1 sama dengan 1 gini ya, sama dengan 1. Karena molaritas sama normal itu sama. Nah, begitu. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, begini. Nah, kemudian untuk mencari masanya, untuk mencari massa, ini saya kasih garis ya, itu bisa dengan menggunakan rumus ini. Bentar. Maka rumus yang digunakan molaritas sama dengan gram atau massa ya per mr dikali dengan 1000 per volume. Molaritasnya diketahui 1. Gramnya kita cari, mr-nya adalah 40 kali 1000 per 250 mili. Nah, ini kita coret, ini 4. Nah, ini kita kalikan ya. 40 sama dengan 4 gram. Ini maksudnya kali ya, di sini kali. Nah, jadi gram itu
sama dengan 40 dibagi 4. Maka jawabannya 10 gram. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 di sini, berapakah massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH 1 normal sebanyak 250 mili? Jawabannya adalah 10 gram. Nah, begitu. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Pilihlah reaksi kimia yang benar dan setara antara Pb2+ dan K2CrO4. Nah, di sini sebentar. Pb2+, ini ya saya tulis di sebelahnya. Ini. Pb2+ ditambah dengan K2CrO4. Nah, di sini K2CrO4 apabila dipecah ini akan menjadi K+ dengan CrO4 2-. Nah, Pb2+ ini muatannya adalah positif. Kemudian di K2CrO4 yang bermuatan negatif itu adalah CrO4-nya. Nah, ini. Antara Pb dengan CrO4 muatannya sama-sama 2. Jadi pada reaksi ini hasilnya ini ya, sebentar saya tuliskan di sini, maka hasilnya saya tulis di bawah ya di sini. Pb CrO4 ditambah dengan 2K+. Nah, kenapa 2K+? Karena di sini K-nya ada 2. Maka di sini dituliskan 2K+. Ini adalah jawabannya. Kita lihat dulu pilihan jawabannya ya. Nah, ini. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang A. Pb2+ ditambah K2CrO4 menjadi PbCrO4 ditambah 2K+. Nah, itu jawabannya. Kemudian untuk soal nomor 4. Warna nyala api dari ion Cu2+ adalah, nah yang paling betul itu adalah ini hijau ya. Merah, kuning, orange, dan ungu itu adalah opsi jawaban yang salah. Kemudian ion Fe2+ termasuk ke dalam kation golongan 3. Nah, jawabannya adalah yang C. Fe2+, Fe3+, Al itu semuanya termasuk ke dalam kation golongan ketiga. Kemudian nyala api ion dari strontium atau Sr2+ adalah ini warna nyalanya merah ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A, warna merah. Kemudian kita lanjutkan membahas soal yang nomor 7. Alat yang digunakan untuk uji nyala adalah ini kawat nikrom, penjepit kayu, pipet tetes, ini lampu ukur, beker gelas ini tidak digunakan pada uji nyala. Jadi yang paling benar adalah kawat nikrom. Selanjutnya nomor 8. Reaksi antara ion Cu2+ dengan NaOH. Nah, ini ya. Cu2+ dengan ini saya tuliskan di sebelahnya juga ya. Ini ion Cu2+, Cu2+ ditambah dengan NaOH. Nah, di sini NaOH. Nah, Cu2+ muatannya 2, OH- muatannya -1. Karena ini tidak setara, maka ini ya saya jelaskan dari awal, NaOH kalau dipecah itu menjadi Na+ dan OH-. Nah, OH muatannya -1. Sedangkan Cu muatannya itu +2. Maka ini harus disetarakan dengan menambahkan angka 2 di depan NaOH. Berarti jawabannya Cu2+ ditambah 2NaOH. Menjadi, saya tulis di bawahnya ya, CuOH 2 kali ditambah dengan 2Na+. Nah, jawabannya adalah begini. Nah, ini ya. Cu itu muatannya positif. Jadi, Cu akan bereaksi dengan bagian yang muatannya negatif pada NaOH. Nah, yang muatannya negatif itu adalah OH-.
Nah, kita ketahui OH- itu muatannya -1. Jadi, agar setara di sini NaOH harus ditambahkan angka 2 di depan dari NaOH. Nah, hasilnya CuOH ini satu kesatuan. Jadi, OH itu satu kesatuan. Jadi, harus diberi tanda kurung di sini. CuOH 2 kali, di sini 2 ditambah 2Na+. Jadi, pada soal nomor 8, jawaban yang paling benar itu adalah sebentar. Jawaban yang C. Ini ya, Cu2 plus tambah 2NaOH menjadi CuOH 2 kali ditambah 2Na+. Nah, kalau ada yang menjawab CuOH-nya itu begini, dituliskan begini ya. CuOH 2 kali. Nah, 2 ini berarti hanya miliknya hidrogen. Kalau CuOH 2 kali, nah ini OH-nya itu satu kesatuan di mana jumlahnya adalah 2. Nah, yang ini itu kurang tepat. Nah, ini kurang tepat. Nah, ini yang betul. Nah, begitu. Ini soal nomor 8. Kemudian kita bahas untuk soal selanjutnya. Nomor 9. Salah satu anion yang dapat menghasilkan gas apabila bereaksi dengan HCl encer adalah, jawabannya yang betul adalah ini, karbonat. Nah, seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan di situ ya, ada beberapa anion apabila direaksikan dengan asam encer, yaitu HCl encer, itu akan membentuk suatu gas. Nah, di sini karbonat apabila direaksikan dengan HCl encer, maka akan membentuk gas yaitu CO2. Nah, jadi jawabannya nomor 9 itu adalah yang A. Begitu. Selanjutnya yang nomor 10. Anion yang dapat mengendap dengan AgNO3 adalah Cl ya. Nah, mengapa demikian? Karena ion Cl ini nanti akan bereaksi dengan AgNO3 membentuk AgCl. Nah, ini ya saya tambahkan di sini Cl- tambah AgNO3, di mana AgNO3 kalau dipecah menjadi Ag plus NO3-, ini akan menjadi AgCl plus NO3-. Nah, ini adalah endapan. Endapan berwarna putih. Putih. Nah, begini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Baik, itu adalah pembahasan untuk soal pretest pada pertemuan ke-6, pada praktikum yang ke-6. Beberapa kelas soalnya ada yang berbeda, tapi secara garis besar ini sama ya, tingkat kesulitannya itu sama. Nah, saya harap ini bisa membantu kalian dalam mempelajari materi praktikum. Ini materinya dari percobaan pertama sama percobaan ke-6 sampai pada percobaan ke-6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.